Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianda Miftahul Janah dari kelas BKI 4C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik konseli. Definisi konseli. Teman-teman, apa sih pengertian konseli itu? Konseli adalah semua individu yang diberi bantuan profesional oleh seorang konselor atas permintaan dia sendiri atau atas permintaan orang lain, seperti teman, orang tua, guru, atau sahabat. Keberhasilan dan kegagalan proses konseling ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, kepribadian konseli. Kepribadian konseli ikut berperan menentukan keberhasilan dalam proses konseling. Aspek-aspek kepribadian konseli adalah sikap, emosi, intelektual, motivasi, dan lainnya. Yang kedua adalah harapan konseli. Harapan konseli terhadap proses konseling adalah untuk memperoleh informasi, menurunkan kecemasan, dan memperoleh jawaban atau jalan keluar dari persoalan yang dialaminya. Yang ketiga adalah pengalaman atau pendidikan konseli. Dalam hal ini, pengalaman dan pendidikan konseli juga sangat menentukan keberhasilan proses konseling. Sebab dengan pengalaman dan pendidikan konseli akan mudah menggali dirinya, sehingga persoalan semakin jelas dan upaya pemecahannya semakin terarah. Selanjutnya kita bahas aneka ragam konseli. Ada 5 aneka ragam konseli. Yang pertama, konseli sukarela. Konseli yang sukarela yaitu konseli yang hadir atas kemauan dia sendiri tanpa paksaan orang lain. Jadi konseli yang datang kepada konselor atas kehendak dirinya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Biasanya konseli sukarela ini memiliki ciri-ciri hadir atas kehendak sendiri atau atas kemauan diri sendiri, dapat menyesuaikan diri dengan konselor, mudah terbuka, mengikuti proses konseling dengan kesungguhan hati, mengemukakan sesuatu dengan jelas, dan sikap bersahabat terhadap konselor. Yang kedua, konseli yang terpaksa. Konseli yang terpaksa di sini adalah konseli yang kehadirannya di ruang konseling bukan atas kemauannya dia sendiri, melainkan atas paksaan dari orang lain. Misalnya, dia dipaksa oleh gurunya untuk datang kepada konselor, atau dia disuruh orang tua, teman, atau sahabatnya. Konseli yang terpaksa memiliki ciri-ciri bersifat tertutup, enggan berbicara dengan konselor. Dia merasa curiga terhadap konselor. Yang keempat, kurang bersahabat terhadap konselor. Yang kelima, menolak secara halus bantuan dari konselor. Yang ketiga adalah konseli enggan. Konseli enggan adalah konseli yang banyak bicara. Pada prinsipnya, enggan untuk dibantu oleh konselor. Dia senang berbicara dengan konselor tanpa penyelesaian masalah. Ciri-ciri dari konseli enggan ini, yang pertama, enggan untuk dibantu konselor atau tidak suka diberi bantuan oleh konselor, karena dia hanya menganggap ini tidak pantas diceritakan kepada konselor. Yang kedua, dia hanya ingin berbincang-bincang dengan konselor tanpa menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, yang keempat, konseli bermusuhan atau menentang. Konseli yang bermusuhan atau menentang yaitu konseli yang terpaksa yang bermasalah cukup serius bisa menjelma menjadi konseli yang bermusuhan.
Konseli yang bermusuhan di sini biasanya memiliki sifat yang tertutup. Dia menentang, bermusuhan, dan menolak secara terbuka bantuan dari konselor. Yang terakhir adalah konseli krisis. Konseli yang memang mengalami tekanan yang sangat dalam. Yang dimaksud dengan konseli krisis di sini adalah jika seseorang menghadapi musibah seperti kematian atau kehilangan orang yang disayanginya. Misalnya dia kehilangan orang tuanya, kehilangan sahabatnya, atau orang-orang yang sangat dicintainya. Lalu menghadapi musibah kebakaran, mengalami musibah banjir, dan lain-lain. Beberapa gejala perilaku konseli yang krisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia tertutup atau menutup diri dari dunia luar. Yang kedua, amat emosional, tidak berdaya. Yang ketiga, kurang mampu berpikir rasional. Yang keempat, tidak mampu mengurus diri dan keluarga. Yang kelima, membutuhkan orang yang sangat dipercayai. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.